pemirsa, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya. Senang banget nih ya, hari ini aku Lia Gisti bisa kembali hadir kepada pemirsa dengan memberikan informasi seputar dunia perfilman, di mana lagi kalau bukan di On The Screen. Nah, hari ini pemirsa, On The Screen kedatangan narasumber. Kayaknya nih ya, narasumber hari ini itu udah nggak asing di pemirsa Batik TV. Ada siapa dan filmnya seperti apa, tapi sebelum itu kita nonton filmnya dulu ya pemirsa ya, bareng-bareng. Ini dia film Nggak Perlu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN hari Rabu sore. Timum Polda Kalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi. Tim Kejaksaan mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan di Badan Pertahanan Nasional BPN Semarang, Jawa Tengah. Apa itu ini? Berita kok isinya korupsi. Korupsi. BPN Semarang ikut diamankan beserta barang bukti. Apa sih? Nambahin susah. Operasi tangkap tangan dilakukan tim Kejaksaan Negeri Semarang di kantor Badan Pertanahan Aduh, Nasional melapa Semarang sih, Pak. di Jalan Kimangun Sarkoro. Itu loh, dari tadi beritanya cuman pungli korupsi. Padahal kita kan mau ngurus balik nama sertifikat tanah toh Bu. Iya. Nah, terus apa hubungannya sama balik nama sertifikat tanah? Ya ada. Bapak itu takut kalau pas kita ngurus itu kita malah dipersulit. Nah, pengen dipermudah, ya harus menyediakan uang buat pelicin atau setidaknya bikin opeti gitu. Apa enggak sih, Pak? Tapi kayaknya nggak gitu deh. Kata siapa? Wong dari tadi beritanya semua gitu-gitu kok. Nggak mungkin nggak pakai punglian. Iya sih, Pak. Lagi kondisinya PPKM gini. Nah, terus nanti ngurusnya susah nggak ya? Jangan-jangan nanti suruh swab dulu lah, vaksin dulu. Nah. Maka dari itu, Bu. Iya, Pak. Itu si Arif, tangga kita. Kan kerjanya di kantor pertanahan. Coba deh Bapak tanya sama si Arif. Oh, Iya si Arif. Arif. Ya. Bapak tak nyoba telepon, Bu. Ya. Ya udah, Bapak telepon si Arif. Iya. Tak nyuci dulu. Udah numpuk tuh baju yang kotor. Halo. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Pak Ahmad. Mas Arif, kalau mau ngurus sertifikat tanah itu gimana ya? Oh iya Pak, sebentar saya masih di jalan. Nanti saya hubungi lagi Pak. Oh gitu. Ya. Ya wes, hati-hati Mas Arif. Nanti tak tunggu teleponnya, nggih. Nggih, ngatur mawon. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Mas Arif. Gimana Pak Ahmad tadi mau tanya soal apa ya? Oh, ini Mas Arif. Kemarin itu
katanya punya bapak itu kan laku. Nah ceritanya hari ini saya mau ngurus balik nama sertifikat tanah. Itu caranya gimana toh? Terus dengar-dengar, ini dengar-dengar loh Mas Arif, katanya biayanya mahal. Terus juga ada biaya lain-lainnya. Itu gimana itu Mas? Lah, itu hoax Pak. Pungli itu nggak ada. Dan sekarang ngurus sertifikat jauh lebih mudah kok Pak. Memang bayar, tapi itu hanya PNBP atau penerimaan negara, bukan pajak saja yang langsung masuk ke kas negara Pak. Jadi nggak ada pungli. Oh gitu. Lah terus kan sekarang ini lagi PPKM Mas. Terus ngurusnya gimana Mas? Masih tetap di kantor atau gimana? Apa perlu saya swab atau pripun itu? Soalnya takut juga kalau harus keluar-keluar, takut kalau berkerumun ya Mas. Jadi gini Pak, sekarang BPN Kabupaten Pekalongan sudah maju pelayanannya. Pak Ahmad bisa mendaftar secara online. Jadi Pak Ahmad nggak perlu repot bolak-balik ke kantor BPN. Nah, Pak Ahmad silakan siapkan laptopnya dulu. Oh iya, bentar Mas Arif, tak ambil laptop dulu. Bu, tolong ambilkan laptop ya Bu. Nah terus pripun Mas Arif? Pak, ini Pak. Kemudian silakan Pak Ahmad buka web kami Pak, www.kap-pekalongan.atrbpn.go.id. Kemudian Bapak pilih menu pelayanan, klik formulir peralihan hak. Di situ Bapak bisa baca persyaratannya. Setelah itu silakan Bapak bisa melengkapi persyaratan tersebut. Setelah semua berkas lengkap, Pak Ahmad klik daftar, kemudian isi formulir dan upload berkas-berkasnya yang sudah di-scan. Oke. Gampang ya Mas, mudah itu jebule. Ya udah Mas, ini saya tak siapkan semua berkasnya. Terus besok tak ke kantor. Ye. Kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti. Dan tadi kita baru aja nonton filmnya bareng ya pemirsa, judulnya Enggak Perlu. Nah filmnya udah, sekarang saatnya kita buat sapa pemainnya. Karena di sini ada narasumber yang spesial, langsung dengan pemainnya di sini. Udah nggak asing ya pemirsa ya dengan narasumber kita hari ini ya. Aku di sini. Ada Pak Ribut. Kalau Pak Ribut udah nggak asing Udah nggak asing ya. Ini memang yang punya Batik TV nih kayaknya. Pak Ribut Gitu gimana ya? kabarnya malam hari ini? Baik. Sehat. Sehat. Ya. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Pak? Sibuk ngapain ya? Oh, sibuk menyiapkan untuk peluncuran buku. Oke. Apa tuh? Boleh kasih bocoran dong? Spoiler ya. Spill. Buku kumpulan puisi sih. Oke. Terus juga lagi menyiapkan lagi untuk menerbitkan buku lagi. Ada 2 buku yang sedang saya siapin. Keren. Keren, ini judulnya boleh di-spill nggak nih? Jangan. Jangan. Kalau yang ini, yang buku kumpulan puisi ada boleh. sih Semangkuk Suprindu. Oke. Apa itu? Semangkuk Suprindu. Superindu. Oh, Superindu. 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 Ini dengernya Superindu ya, Ya, Pak, ya? Semangkuk Suprindu. Superindu. Iya, Superindu. Oke. Nanti kita tunggu bareng lah ya launchingnya ya. Siap ya, Pak ya. Terus sudah ada Pak Ribut, sebelahnya ada Mbak Khotijah. Iya. Aduh, istrinya. Di mana-mana itu selalu jadi tampil itu kalau tampil Jadi di mana-mana sepasang ya, Pak ya. Iya, kebetulan itu pasti jadi suami istri. Emang chemistry-nya kayaknya cocok nih. Iya. Gimana ya? Kayaknya Wah, ini bahaya nih. Soalnya udah berapa kali Pak jadi
suami istri di MK Mitra itu ya. Oke, Waktu satu. itu dua kali. Dua kali. Iya. Ya, terus ya kan? Iya yang benar. Film ini. Film ini juga Udah banyak lah ya. Ini chemistry-nya udah oke banget. udah dapet kayaknya. Yes. Tapi kan untuk di film aja ya. Aduh, aslinya gimana? Aslinya ya. Maksudnya ya kita punya keluarga Besti, masing-masing. Besti, Iya. Besti, di Besti. Mbak Tetap Wati ya, Besti. Iya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Ibu apa ya? Sama Pak Ribut nih, Ini ada masih project sibuk apa di nih? sini nih. Di on the screen ya? Iya. Maret kelapa. Bersih-bersih rumah Iya. gitu. Udah oke. Ini Pak Ribut dan juga Mbak Khotijah ini kan main film Nggak Perlu. Ini film keberapa sih kalian? Ini emang judulnya Nggak Perlu ya? Nggak perlu emang. Nggak perlu juga ya. Nggak perlu ya, nggak berasa gitu. Benar-benar. Berapa sih? Kalau kita main film berdua, Berdua udah baru- sering. Baru sekali ini di film. Tadi udah bilang berapa Itu kali? kan lain. Main punya panggung. Oke. Main panggung. Bukan ini ya Pak, bukan film seperti ini. Oke, berarti udah sering lah ya Mbak ya main film. Kalau film Nggak Perlu nih, idenya dari mana sih Pak? Awal mula sih sebenarnya kalau saya melihat itu kan ini kan awalnya kan tim dari Zero Lens, itu ada Apin dan juga ada Mas Firman itu Oke. menawari kami berdua apa ya main gitu kan. Ceritanya ini tentang apa ini pencucian uang. Oke. Terus kok pencucian uang? Bukan. Pungli. Di di lembaga pemerintahan lah ya. Iya. Nah kemudian akhirnya oke, ide itu keren nih. Oke. Nah, terus kita langsung baca skrip. Jadilah kita dadaan kita sebenarnya. Oh, berarti ini kalian di calling gitu ya? Iya. Dadaan. Dan itu proses membaca skrip itu cuma berapa? Iya. Nggak ada satu hari ya. Pas saat itu juga di calling langsung di sana baru baca skrip. Oh, berarti misal hari ini di calling nih. Kalian Iya. bisa nggak langsung besoknya langsung Iya. cus Langsung gitu? Iya. Terus di situ baru kita dikasih skrip ya. Baca Langsung. skrip. Aduh lagi. Aduh lagi kenapa tuh? Skripnya susah atau Enggak gimana? sih, kan mendadak juga sih. Kita kan butuh persiapan ya. Iya. Ah, kalian kan udah biasa main film, jadi nggak perlu persiapan yang gimana-gimana gitu. Ya, Iya. kalau kebetulan kan basically kan saya di teater jadi Iya. Sudah terbiasa dengan pola bermain aktor. Film meskipun mungkin bagi sebagian orang berakting di film itu berat, menurut saya sih nggak berat-berat amat sebenarnya. Nggak berat-berat amat. Nggak berat-berat Yang amat. berat cuma saya. Iya, Tapi iya. sekarang udah nggak berat. Kan abis ini ya udah turun ya Mbak ya. Aduh. Iya, waktu Iya, main kan? agak kelihatan. Kali gede ya. Oh ya yang di film ya, nggak apa-apa lah. Ini sama-sama cantik, masih cantik kok. Alhamdulillah, yang penting sehat ya Mbak ya. Sehat. Kalau Mbak Khotijah nih ada kesulitan nggak selama memerankan istrinya Pak Ribut? Atau udah biasa? Biasa ya enggak ya Mbak ya. Lu bukan suka. Cuman kan kita emang udah dapat chemistry, udah biasa bareng panggung, pas juga jadi suami istri. Jadi ya nggak ada malu dikit, nggak ada. Karena persiapannya juga berapa sehari ya? Sehari Iya, doang, sehari. sehari doang. Waktu itu langsung tembak gitu di tempat gitu. Langsung tembak di tempat. Langsung tembak di tempat, langsung kita take, langsung wah gila ini. Tapi asik sih ya. Iya. Asik ya. Kalau biasanya yang dadakan tuh yang langsung satu-satu tuh yang seru ya, Mbak ya. Iya. Kalau proses produksinya dong, boleh diceritain dong, Mbak. Atau Pak Ribut deh, persiapannya nih apa yang perlu disiapin? Apalagi kan sebagai pemain nih. Kalau kita sih cuma persiapannya gampang ya, waktu itu cuma nyiapin kostum. Iya. Oh, kostum sendiri ya? Enggak kostum sehari-hari. Oh iya di rumah. Enaknya Iya. film gitu ya. Kostum, persiapan kostum, terus Iya. apa lagi tuh? Kalau yang lain-lain, ya karena krunya nggak banyak waktu itu, cuman 3 orang nggak Tiga ya, orang. kru itu cuma 3 orang. Dan memang memangkas, istilahnya memangkas ongkos produksi yang cukup besar. Meminimalisir budget gitu ya? Betul. Dan aku lihat bahwa film ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk ILM gitu ya, layanan masyarakat. Jadi sejak awal memang konsepnya, oh ini berarti pendek, yang penting pesan tersampaikan, nggak terlalu banyak message yang Oke. mau disampaikan. Gitu. Oke, kalau ini kan filmnya tentang
Badan Pertanahan. Jadi tentang ya sertifikat, pungli dan segala Iya. macam. Kalau dari Mbak Khotijah, sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dari film ini? Gini kan ini pesannya intinya kalau di Badan Pertanahan sendiri itu nggak ada pungli-punglian. Pungli-punglian gitu ya. Biar terhindar dari pungli Iya. dan biar mudah buat ngurus sertifikat gitu. Terus ini ada online juga ya Pak ya. Ada online juga. Iya, bisa ngurus pakai online, bisa hadir ke sana gitu. Oke, nanti kita bahas lanjut lagi ya Mbak ya. Pak Ribut ya, kita istirahat dulu ya. Mau minum dulu, ngeteh dulu boleh ya? Iya, boleh. Oke pemirsa, Asik dong. nanti oke habis ini kita minum dulu ya Mbak ya. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti, ada Pak Ribut dan juga ada Mbak Khotijah. Iya. Masih dengan film yang berjudul Enggak Perlu. Kita nggak perlu repot-repot buat Iya. ngurus sertifikat Iya. dan lain-lain. Bagus. Ngomongin tentang sertifikat nih. Ini kalian udah paham belum sih cara mengurus sertifikat? Apalagi ini udah ada online atau baru tahu pas sebenarnya main nggak film? paham banget. Cuma buat jadi talent aja. Ah gitu ya? Iya, nggak paham. Berarti selama ini belum ngurus ini ya? Sama. Saya juga belum. Iya. Ini Gila, karena ya. habis syuting film ini akhirnya tahu lah ya. Ya minimal itulah ya. Agak tahu dikit. Habis ini kalau mau urus-urus sertifikat langsung lah ya, gampang ya. Iya. Gampang. Ini kan filmnya kolaborasi dengan BPN, Badan Iya. Pertanahan. Ini awalnya gimana sih diajakin buat kolaborasi? Bisa bilang kan kolaborasi ya? Betul, awal mula kan apa ini BPN mencari inilah ya PH yang mungkin bisa bikin film itu. Mereka memilih Zero Lens waktu itu. Zero Lens. Zero Lens namanya. PH-nya miliknya si Firman itu. Nah, terus dibikinlah ada kontrak lah dengan mereka ya, antara BPN dengan Zero Lens. Saya sih nggak tahu kontraknya seperti apa, tapi begitu apa ya, tujuannya sih sebenarnya sederhana sih. BPN pengen bikin semacam ILM yang bisa ditayangkan ke masyarakat dengan gaya ya kemasannya kemasan orang-orang biasa gitu lah. Dengan melalui media film gitu ya? Betul. Makanya yang kita peranin kan peran orang-orang biasa, bukan orang-orang yang Iya. high class Iya. gitu. Karena yang biasanya nggak paham tentang sertifikat ngurusnya gimana kan masyarakat kalangan menengah ke bawah, mereka kan butuh informasi itu. Tujuannya sih itu. Tujuannya kayak gitu. Kalau Mbak Khotijah, Iya. ini berarti sebelumnya udah pernah satu proyek belum sih dengan dinas? Ini kan bisa dibilang dinas ya. Sebelumnya udah pernah belum? Atau ini pertama kali? Dengan dinas pertama kali apa ya? Pertama Iya, kali juga? Pertama kali, baru pertama kali. Baru pertama kali waktu ditawarin langsung, Tanya Mbak Rio. oke yuk gitu ya. Iya. Ada gimana ya? Ada perbedaan nggak sih Mbak selama syuting? Mungkin kan kalau misalnya film biasa, misal dengan Pak Ribut nih lebih santai atau gimana? Kalau dengan dinas nih? Atau sama aja? Kan gini kan itu kan kita kan di keluarga ya, ceritanya. Oke. Ya ngomongnya biasa aja, nggak apa-apa. Nggak yang susah-susah gitu ya? Susah-susah. Iya. Prosesnya juga kayaknya seru ya Mbak ya? Asik. Oh asik. Berapa hari sih tuh syutingnya? Baru, Pak. 2 hari ya. 2 hari. Cuma 2 Kita hari. syuting Iya. cuma 2 hari. Oh cepet banget sih kalian. Iya emang. Iya, jelas. Ya kita nggak banyak ngulang ya. Iya. Rating Nggak tuh banyak. jarang. Sekali take jadi, sekali take jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Speechless nih, saya bikin film cuma 2 hari loh. Cepet banget. Ini kalian bikin film kayak yuk besok yuk gas Iya ya, kayak gitu. kayak jajan aja, bener. Kayak jajan loh, ini jajan film. Iya, bener. loh.
Ya mungkin apa ya, kebetulan naskah yang kami hadapi itu naskah yang sederhana, jadi gampang lah istilahnya, kita kembangin sendiri idenya, terus improve dan memang sih yang namanya film sebenarnya kan, kalau kita bicara film ya, sebenarnya kan skenario yang bagus itu adalah bagaimana membuat kata-kata yang diucapkan oleh setiap tokoh itu tidak terlalu panjang. Iya, betul. Iya kan? Dan kata-katanya itu langsung dek. Wah, oh iya, langsung iya. nyantol. Betul. Langsung, oh ini saya mau ngomongnya ini gitu ya. Nah itu aku kasih rumus itu ke Firman kan. Waktu dia nyerahin ke saya kan sebelum take itu kan Firman sempat ketemuan dari Zero Line, sempat ketemuan dengan saya waktu itu untuk menyusun skenarionya. Terus begitu skenario sudah jadi, saya baca, saya revisi. Oke, yang revisi. Iya, dan saya memilih Mbak Otija itu waktu itu kan rekomendasi dari saya. Kenapa ketika rekomendasi ke Mbak Otija, saya sesuaikan skenarionya harus sesuai dengan Mbak Otija. Oke. Jadi dia akhirnya kita bisa mainnya sudah klik. Gitu. Jadi Mbak Hatijah langsung terima nih naskahnya gitu langsung ya. jadi. Langsung setuju Mbak? Iya, langsung setuju. Percaya ya kalau sama Pak Ribut ya? Udah sering bareng Udah kan. sering. Ini berarti kan Percaya aja. Mbak Hatijah sama Pak Ribut ada latar background film, Aku sih di seni panggung. seni panggung, teater juga. Kalau aku berwarna-warni. Orang hebat. Sama-sama di orang panggung nih, ya kan? Panggung iya, film iya gitu kan. Kalau- TV juga iya. Iya kan berarti TV. Ini, aduh, pemainnya salah sebelah lagi. Ini kalau menurut kalian nih, sebagai orang yang tahu tentang dunia teater, drama, film kan sama juga beradegan gitu ya. Kalau misal kita ingin menyampaikan sebuah informasi melalui film, itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang paling penting itu adalah skenario ya, ketika ngomongin skenario itu kuncinya di situ. Skenario harus tersusun rapi, nggak terlalu banyak kata. Biasanya gini, yang sering rewel itu kan kadang-kala klien ya. Iya, Nah, betul. klien yang mau katakanlah bikin ILM itu, mereka nggak tahu bahwa ada hal-hal yang memang harus diucapkan, ada hal-hal yang cukup hanya divisualkan. Oke, Nah, betul. Itu. Nah, makanya ketika kita nyusun skenario, kita harus bisa menjelaskan dengan detail mana bagian-bagian mana yang memang perlu diucapkan oleh pemain, mana yang hanya cukup divisualisasi. Jadi antara dialog dan juga visual tuh harus seimbang ya. Betul. Itu ketika saya belajar tentang penulisan naskah skenario, ternyata begitu. Nah, makanya film ILM yang efektif itu ya semakin pendek durasinya semakin bagus. Semakin bagus. Ini kalian udah ada rencana buat project selanjutnya belum nih? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu ya sayang ya. Nunggu Pak Ribut ya, calling nih. Ayo di calling lagi Pak, apa nih? Iya. Boleh? Aku Nunggu lagi. callingan dari Pak Ribut. Iya, Mbak ya. Boleh. Loh. Aku lagi ini sih nyiapin buku, jadi mungkin untuk film nanti deh. Oke, terakhir deh. Harapannya setelah pemirsa menonton film Nggak Perlu tuh apa sih? Dari Mbak Hotijah mungkin. Ya harapan dari film ini sendiri untuk penyampaian ke masyarakat bisa tahu intinya di BPN ini bisa online, Bisa online, nggak ada pungli, dan mengurusnya juga lebih simpel gitu ya Mbak ya. Kalau Pak Ribut ada yang mau ditambahin nggak? Yang terpenting adalah kalau kayak gini kalau saya lebih ke ini ya dunia kreatifnya. Ya semoga aja dunia kreator pekalongan semakin tumbuh subur. Artinya lembaga-lembaga pemerintah juga perlu nih memberikan perhatian lebih kepada kreator-kreator muda di Pekalongan ini yang banyaknya, minta ampun jumlahnya. Iya betul. Kasihlah mereka job. Buat bikin karya gitu ya Mbak. Iya, itu lebih penting gitu. Harus dimanfaatkan dengan baik. Iya, karena kalau nggak ada mereka, siapa lagi yang bisa daripada katakanlah mungkin lembaga-lembaga pemerintah mungkin sudah punya nama-nama yang dipercaya, katakanlah pihak-pihak yang sudah besar. Tapi kalau ada yang di lokal, kenapa tidak? Kenapa enggak? Kita bisa mengembangkan juga potensi yang ada ya, betul ya.
Oke, terima kasih Pak Ribut, terima kasih Mbak Sama-sama. Hotija sudah main ke on the screen ya. Ditunggu karya film selanjutnya biar bisa datang ke on the screen lagi. Siap, Sampai siap. bosan mudah-mudahan. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan on the screen. Sudah 30 menit Lia menemani pemirsa. Tetap saksikan on the screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Saya Lia Gisti pamit dan sampai jumpa.